Saya kasih brand Mila Pure Honey. Mila itu dari nama saya sendiri, Pure Honey itu karena benar-benar apa yang saya jual itu murni pada fitrahnya, yaitu madu murni yang hanya didapat dari saripati bunga saja dan lebah saja. Tidak ada pakan tambahan, semuanya murni keluar dari perut lebah. Jadi saya menjualnya dari madu ternak. Ada madu ternak, madu hutan, kemudian ada madu liar. Banyak sekali jenisnya. Saya menjual dari paling ukuran kecil 100 mili. 100 mili ya, oke. Ini ada 150 mili, kemudian ada yang ukuran tanggung 250 mili. Ini ya segini. Ya, naik lagi ke ukuran 460 mili. Oke. Naik lagi ke ukuran 500 mili yang bagian kecil. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM. Kali sore ini saya berada masih di Bergas, di rumah produksi Mila Pure Honey. Mbak, jelas no Mbak, brandmu ini apa maksudnya? Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya owner dari Mila Pure Honey ya. Oke. Jadi motivasi saya kenapa saya kasih brand Mila Pure Honey. Mila itu dari nama saya sendiri, Pure Honey itu karena benar-benar apa yang saya jual itu murni pada fitrahnya, yaitu madu murni yang hanya didapat dari saripati bunga saja dan lebah saja. Tidak ada pakan tambahan, semuanya murni keluar dari perut lebah, seperti itu. Jadi Pure Honey murni tanpa proses pemanasan, tanpa proses tambahan seperti pabrik yang dipanaskan seperti itu. Jadi benar-benar murni pada fitrahnya. Oke. Itu. Jawone madu asli gitu ya? Iya, madu asli. Berarti gini Mbak Mila, ini produksi ini kan berarti dari hasil petani yang beternak lebah gitu? Iya, seperti itu. Terus yang beternak siapa ini? Yang beternak itu sebenarnya dari keluarga saya sendiri yang ada di Pati sana, karena di sana kan mayoritas ada yang peternak lebah di lokasi Gunung Wungkal seperti itu. Oh gitu. Nah, karena keluarga saya itu peternak, otomatis banyak relasi, koneksi dari berbagai penjuru. Nah, jadi ada yang kirim madu juga di Pati dari Sumatera, dari Riau. Jadi seperti kayak ya peternak, ya petani, ya pengepul seperti itu. Oh, berarti memang sudah pengepul madu besar juga ya? Seperti itu. Jadi saya mengambil, tapi di sana banyak pilihan. Kamu mau jual madu yang sampah, nyun sewu, atau mau jual yang murni seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan kalau madu di saya itu sedikit lebih mahal daripada yang lain seperti itu. Jadi di sana sudah ditawari, Mbak Mila mau jual madu yang A, grade B atau grade C seperti itu. Oke. Jadi memang hasil dari madu, peternak madu, artinya tidak melalui olahan gitu ya? Tidak ada, langsung panen. Mbak Mila, terus jenis yang dijual ini madu apa saja? Jadi saya menjualnya dari madu ternak. Ada madu ternak, madu hutan, kemudian ada madu liar. Banyak sekali jenisnya. Kemudian selain ada madu murni yang benar-benar murni itu, saya mencoba untuk berinovasi menggunakan bawang hitam atau bawang tunggal atau bawang putih, yang notabene bawang tunggal itu kan anti bakteri yang tertinggi ya buat tubuh. Karena saya berinovasi, berkreasi untuk mengembangkan madu itu berbagai olahan yang bisa dikonsumsi juga. Akhirnya saya setelah mencoba berbagai cara, saya cocoknya dengan bawang ini. Ternyata bawang ini sangat manjur sekali, terutama untuk tubuh saya sendiri yang saya buat percobaan. Ternyata benar-benar berkhasiat untuk tubuh. Jadi apa yang saya jual itu sudah saya konsumsi, sudah saya buktikan. Jadi benar-benar kalau saya berpromosi itu menggebu-gebu karena saya sudah pernah membuktikan seperti itu. Membuktikan? Buktinya apa? Saya tanya nih. Saya nggak bisa memberikan bukti secara nyata ya, tapi karena ini saya nggak punya bukti. Dari diri saya sendiri, mungkin buktinya suami saya yang bisa melihat ketika saya, badannya nggak enak ya. Saya punya combo di rumah. Larilah saya ke sini, ambil yang tester di situ. Ini. Ketika mau musim pancaroba seperti ini, batuk, pilek, pasti semua orang mengalami. Wah, badan nggak enak. Saya serang pakai ini, madu bawang tunggal. Ini cepat sekali.
Karena saya kan sudah sering setiap hari konsumsi ini. Karena sudah sering, mungkin karena sudah keseringan kan, bukan berarti kita konsumsi madu nggak bisa sakit ya. Nah, saya menuju ke ini mungkin dosisnya lebih besar. Saya akan membuktikan begitu saya makan 3 nggak jadi sakit. Seperti itu. Apalagi batuk pilek, wah itu cepet deh. Itu untuk berarti bisa dikonsumsi pria wanita. Pria, wanita, anak boleh dari 1 tahun ke atas. Kalau madu murni nggak boleh dikonsumsi untuk anak 1 tahun ke bawah. Itu ada khususnya belum kuat. Mbak Mila, dari sekian ini kan saya pernah dengar ada lebah yang dipelihara misalnya di hutan randu atau di hutan belantara di daerah Kalimantan atau Lampung sana. Nah, itu di sini tersedia juga semacam itu dari lebah madu randu, ada madu kopi gitu. Ya, itu berarti kategorinya madu mellifera atau madu ternak. Iya. Kalau madu mellifera itu sebenarnya tawonnya namanya tawon mellifera. Kalau yang ini itu juga mellifera. Sama. Iya. Kalau yang liar ya tawon liar. Ya, yang liar yang seperti apa, Mbak? Liar ini ada yang manis, ada yang asam. Nah, ini benar-benar cari. Kalau ini dapatnya dari borong-borong tanah, borong-borong pondasi, rasanya asam. Kalau ini dari berbagai pohon, ya mencari aja di alam gitu. Jadi ini benar-benar liar, bukan ternak. Kalau ternak kan, misalnya musim bunga randu, berarti kita mengembalakan yang banyak randu. Ya, seperti itu. Kalau rambutan juga tawonnya kita bawa ke. Berarti yang dijual di sini kebanyakan yang liar. Ada? Kebanyakan ternak. Cuma kalau liar tetap ada. Dari berbagai daerah juga ada. Ada liar Belusarta dari Riau ada, dari Jawa di sini juga ada, dari mana-mana. Bicara madu karena alami tanpa melalui proses, berarti ketika dari hasil bertani ini hanya dikemas gitu aja? Ya, prosesnya dari petani sudah disaring, sampai sini kita saring lagi. Hanya menyaring saja ya, kemudian dikemas. Kemudian dikemas. Ada varian tadi dengan bawang lanang gitu ya. Bawang lanang. Sahabat kreasi, sahabat UMKM, dan tentunya sahabat UMKM Center, Mbak Mila ini masuk di klaster kemasan basah. Mbak, terkait dengan madu, ini dengan penjualannya bagaimana, Mbak? Offline, online? Ya, penjualan saya secara online sama offline. Kalau offline saya memang menyediakan seperti ini, sama ada tomprang di sana di depan Cipong Keju. Kemudian kalau online saya menjual lewat Shopee, TikTok, Lazada, semuanya main seperti itu. Ya. Penjualan online-nya seperti apa, Pak Madi ini, Mbak? Kalau dulu memang saya akui banjir saat ada corona itu ya, sampai saya nggak bisa istirahat. Masya Allah itu. Kalau sekarang mungkin karena banyak saya tuh kegerus sama harga-harga madu di pasar sana yang di bawah saya banget. Itu saya saat ini baru bener merasakan kok seperti ini cara menjual mereka. Yang saya jual segini aja 100 ribuan. Di sana itu cuma 30 ribu, 20 ribu tuh kayak nggak masuk di akal. Seandainya tawon itu dikasih gula pun juga beli, logikanya kok bisa dijual dengan harga seperti itu. Nah ini kan saya mintanya yang grade A seperti itu. Jadi memang saya saat ini benar-benar kegeser sama madu yang harganya sangat murah sekali, tapi saya nggak tahu kualitasnya. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, menarik sekali nih ketika produk madu dari hasil petani yang tentunya ini murni dan alami dikemas dengan kemasan yang cukup higienis ya, ekonomis. Nah, kemudian ada brandingnya Mila Pure Honey. Nah, harapannya ini memang menjadi satu produk yang bisa dikonsumsi publik semua lapisan. Nah, ada satu kendala tentu, dan ini umum, semua apapun produk yang dijual selalu ada kompetitor. Ada hal-hal yang tidak kadang masuk di akal ya, tapi tentunya ini yang nggak masuk di akal juga nggak akan banyak lah. Kita tetap eksis di harga, di kemasan, di kualitas yang sudah ada. Sahabat UMKM, produk madu Mbak Mila ini ada berbagai macam varian kemasan
apa aja Mbak? Bisa disebutin Mbak, kemasan berapa mili, kemudian botol apa toples sama botol kaca itu? Ya, saya menjual dari paling ukuran kecil 100 mili. 100 mili ya, oke. Ini ada 150 mili, kemudian ada yang ukuran tanggung 250 mili. Ini ya segini. Ya, naik lagi ke ukuran 460 mili. Oke. Naik lagi ke ukuran 500 mili yang bagian kecil. Oh ini. Yang Oke, atasnya. Oh, ini. Nah, kemudian yang bawah 1 liter. Terus inovasi baru ini buat kemasan hampers buat orang-orang yang pada buat oleh-oleh. Ini isinya seperti apakah? Macam-macam. Oh, oke, keren sekali Ya, guys. masanya menarik buat teman-teman yang belum pernah coba madu, bisa dengan harga yang ekonomis bisa ini dapat berbagai macam jenis dari ternak, hutan sama liar. Oh, ini komplit ya? Ya. Ada 5 varian dalam satu kemasan. Harga berapa sepaket sini, Mbak? 125. Ini Ya. segini. Iya. 125, murah guys. Ya untuk kesehatan kita. Kata semuanya teman-teman pemirsa paham betul apa sih manfaat dari madu itu sendiri. Jadi tentu saya tidak perlu menjelaskan, tapi ini barangnya. Nah, nek kepingin kontaknya kemana, alamatnya mana bisa disebutkan Mbak, komplit RT RW-nya. Baik. Buat teman-teman semua yang mau mengkonsumsi madu murni, di sini tempatnya Mila Pure Honey. Teman-teman bisa mungkin cari langsung di Google, klik madu Mila Pure Honey. Di situ muncul lokasi, muncul nomor telepon, kemudian ada link juga sosial media kami seperti Shopee, TikTok, Lazada. Teman-teman bisa check out lewat manual ataupun lewat marketplace seperti itu. Alamat saya di Jalan Kauman Bergaslor, RT 5 RW 3, Kelurahan Bergaslor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oke. Bisa bertahan sampai berapa lama dalam kemasan seperti ini, Mbak? Ya, sebenarnya ini buat pengetahuan juga buat teman-teman. Kalau madu itu murni, dia nggak ada expirednya. Tapi kalau kita mengikuti anjuran dinas harus ada expirednya. Jadi kita tulis di sini 3 tahun saja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau itu benar-benar murni, madu tidak akan mengkristal, tidak akan berubah wujud, bentuk, tekstur sampai kapanpun. Bahkan semakin lama madu disimpan, semakin engine-nya semakin bagus. Tapi kalau ketemu madu yang ada gulanya, itu pasti mengkristal. Tapi juga pengetahuan juga, kalau teman-teman menemui madu karet, madu kaliandra, walaupun dia murni, bisa mengkristal di umur 1 tahun ke atas. Ini buat pengetahuan, madu karet sama madu kaliandra. Jadi kalau ada yang beli, saya beli mengkristal itu palsu, tanya dulu asal usulnya. Jadi kalau beli madu, asal usulnya jelas, sanadnya jelas, yang jual siapa juga perlu dipertanyakan, harus komplit asal usulnya, sanadnya gitu. Pelaku usaha UMKM jelas sekali ya, penjelasan dari Mbak Mila ini runtut. Bahkan tadi disebut sanadnya. Sanad itu saya ngerti ini asal usul sangat luar biasa. Jadi tidak hanya lebahnya, tetapi produk lebah itu memakan dari bunga apa juga tahu ya Mbak ya? Iya, tahu. Dan tentunya ini memang banyak manfaat ya. Sing paling Mbak, yang paling banyak diminati madu apa Mbak? Sebenarnya kalau yang banyak diminati, kalau ada yang offline di sini, Mbak yang recommended apa? Yang Mbak minum apa? Apa yang saya minum pasti dibeli sama orang. Jadi karena sudah percaya sama saya, karena memang saya jualnya kualitas. Jadi memberikan hasil yang benar-benar bagus, nanti gepok tular sama orang-orang. Sana tempatnya gitu. Jadi syarat semuanya bagus. Juga menjadi satu syarat Mbak Mila ini nek jualin, nek melayani customer ki harus fresh gitu ya. Pas ngantuk masuk angin mendingan tutup gitu ya. Ya enggak. Lagi bakule memang seperti ini saya. Saya lagi ini sama suami saya, tiba-tiba ada orang, kan kita nggak pernah ini ya, rumah tangga kan kadang ada ini. Mbak beli madu, otomatis Mbak paling bagus yang mana, ini otomatis saya harus pasang ya seperti ini. Oke, Mbaknya pernah minum madu apa? Belum pernah. Kalau belum pernah, Mbaknya paling bagus dari awal dulu, yang ternak dulu nggak apa-apa. Kalau belum pernah konsumsi, kalau sudah pernah konsumsi yang ternak, naik lagi dosisnya. Jadi ada dosis. Ada dosisnya. Ya tetap ada. Dari yang ternak itu kan kategori yang terendah. Terendah tapi juga harus murni ya. Terus yang liar. Ada yang hutan dulu. Hutan ini sebenarnya ternak. Tapi vegetasi di Sumatera itu beda dengan
vegetasi di Jawa. Oke. Kalau di Jawa itu biasanya tumbuhannya sudah dikasih ini apa? Pestisida, disemprot biar buahnya Oh mekar. iya, itu Kalau di Sumatera hutan itu alami ya? Iya, alami Oke, seperti itu. oke. Jadi kualitasnya dengan kualitas ternak dengan harga ternak tapi kualitasnya liar. Oh, Nah, ini bagus. Iya, seperti itu. Jadi biasanya Mbaknya pernah minum yang apa? Belum pernah sama sekali, paling madu rasa. Ya, jangan disamakan kalau madu rasa. Harganya 1.000 atau 2.000 rupiah. Kalau di sini nggak ada harga 1.000. Paling murah 35.000 aja, kadang masih mahal orang bilang. Saya arahan ke randu. Kalau sudah pernah randu, saya arahan ke ini. Kalau ini sudah pernah ke yang liar. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi. Jadi tidak lengkap, tidak komplit kalau kita tidak ketemu langsung dengan penjual. Jadi di sini juga disiapkan tester-testernya ya, Mbak ya. Benar sekali. Ada yang istimewa, ada tester untuk kalau para lelaki untuk kejantanan, guys. Saya udah coba. Nanti besok tak kabari. Oke ya. Oke. Berarti yang untuk wanita juga ada. Bawang hitam. Oke. Bawang hitam. Kalau untuk laki-laki sama aja. Jadi sebelum Jadi- sebelum tempur itu berapa jam? Iya kan saya juga merasakan Pak. Apa yang saya jual itu sudah saya teliti dulu di dalam tubuh saya. Gitu, ya. Jadi nggak asal jual, saya cuma jual tapi saya juga mempelajari. Ini contoh nih. Banyak orang bilang, madunya dikerek semut. Itu pembodohan di zaman dulu. Madu itu manis ya, pasti dikerek semut. Kalau madu nggak manis dikasih pestisida, berarti itu perlu dipertanyakan. Banyak orang yang bilang madu dikerek semut itu orang asli. Itu pembodohan zaman dulu, zaman Belanda. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, menarik sekali. Kita bicara madu, tentunya ingat selalu Mbak Mila. Iya. Yang berada di Bergas, dan semua boleh datang kemari untuk icip-icip karena memang ada yang spesial untuk kebugaran kita. Terakhir, mudah-mudahan sukses selalu dan salam UMKM Pro Jaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.